Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel kita Dokter Safari Online. Kali ini kita akan membahas tentang topik kedokteran berdasarkan bukti ya. Kenapa sih topik ini menarik ya? Karena saat ini itu banyak berkembang metode-metode atau pemikiran-pemikiran atau alternatif pengobatan atau apapun lah istilahnya yang tidak dilandasi dengan bukti ilmiah ya. Bukti ilmiah yang jelas gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang diklaim ya, tidak ada uji klinisnya tiba-tiba muncul ya, misalnya pengobatan dengan batu ya, jadi batu dimasukkan ke air putih gitu, kemudian batunya airnya diminum ya, kemudian sembuh. Nah, apakah seperti ini cara kerja kedokteran ya? Dan itu semakin hari semakin banyak ya metode-metode yang seperti itu ya. Nah, nanti yang kita ingin bahas itu adalah apa toh yang disebut dengan sains itu atau ilmu pengetahuan itu. Kemudian apa yang pembahasan mengenai non sains atau bukan ilmiah. Ya, sains itu keilmiahan ya. Kalau non sains itu bukan ilmiah. Kalau unsains itu tidak ilmiah ya. Kalau pseudosains itu ilmiah yang palsu ya, sains yang palsu. Kemudian kita nanti bahas kedokteran berdasarkan bukti. Nah, yang terakhir nanti kita bahas fenomena asal metode ya, yang contoh-contoh dari pseudosains ya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat ya. Nah, kita bahas dulu tentang apa sih sains itu atau ilmu pengetahuan yang ilmiah itu yang seperti apa ya. Nah, sains itu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara observasi ya, pengamatan, kemudian mempelajari dan percobaan yang secara sistematik. Jadi observasinya itu secara sistematik, mempelajarinya secara sistematik ya. Eksperimennya atau percobaannya juga secara sistematik ya. Sehingga sistematik itu kenapa kok disebut dengan sistematik ya? Karena sainsnya itu menerapkan kaidah-kaidah ilmiah yang ketat ya. Misalnya bagaimana? Misalnya untuk melakukan penelitian misalnya. Sains itu mempertanyakan apa masalahnya ya, kenapa masalah ini penting ya, itu dijawab dulu. Dan itu tidak asal melontarkan pertanyaan, tidak hanya sekedar tanpa dasar ilmiah, tanpa landasan ilmiah sebelumnya ya. Jadi hasil-hasil penelitian orang lain yang sudah dipublikasikan dijadikan landasan untuk mempertanyakan permasalahan ya, sebuah masalah. Jadi masalah itu adalah kesenjangan ya, antara teori dengan praktek ya, itu mudahnya seperti itu. Kemudian berdasarkan permasalahan tersebut kemudian dicari jawaban sementaranya ya, dengan cara apa? Mengumpulkan berbagai macam publikasi yang ada ya, penelitian-penelitian sebelumnya sudah ada dikumpulkan ya, kemudian disintesis sedemikian rupa sehingga muncul jawaban sementara dari permasalahan penelitian tadi ya. Kemudian setelah itu dilakukan percobaan atau penelitian yang sedemikian rupa ya, sehingga agar hasil yang dihasilkan itu, hasil penelitiannya itu tidak ada biasnya ya, memang benar-benar seperti itu hasilnya ya. Nah, setelah itu dibahas ya, kemudian ditarik kesimpulan, dan setelahnya itu nanti ada usaha untuk generalisasi dari hasil penelitian ya. Sehingga sains itu sangat ketat ya, itu sains. Sekarang apa yang dimaksud dengan non sains atau bukan sains atau bukan ilmiah? Nah, kalau bukan ilmiah itu merupakan pengetahuan yang didapat tidak dengan metode ilmiah yang seperti sebelumnya disebutkan ya. Contohnya apa? Contohnya itu adalah bab-bab yang dibahas di metafisika, misalnya tentang nyawa. Bagaimana cara membuktikan nyawa itu ya? Sulit sekali ya. Misalnya nyawa, kenapa kok ada nyawa? Di mana nyawa itu? Wujudnya seperti apa? Ya, sulit ya. Untuk dibuktikan sulit sekali. Ya. Nah, itu bukan ilmiah ya. Tetapi kalau unsains itu tidak lagi bukan ilmiah tetapi tidak ilmiah ya. Misalnya apa? Tidak ilmiah itu maksudnya begini. Konsep yang lebih sempit dari non ilmiah, jadi dia lebih sempit lagi dari non ilmiah, jadi lebih sempit dari bukan ilmiah.
Kenapa? Karena istilah unsigned atau tidak ilmiah itu ada beberapa bentuk kontradiksi atau konflik dengan ilmu pengetahuan ya. Misalnya apa? Misalnya orang kalau mau kebelet ke belakang ya, kemudian mengantongi batu biar tidak tidak jadi kebelet. Nah, ini kan nggak ilmiah ya. Ya, hubungannya apa gitu ya? Aneh sekali gitu. Atau seperti yang tadi, orang sakit, batunya dikasih airnya dikasih batu ya, batunya suruh minum ya. Batunya katanya dapat dari langit misalnya. Ya ini kan sulit sekali. Ini enggak ilmiah ya, tidak ilmiah ya. Bukan sekedar non ilmiah, bukan sekedar bukan ilmiah, tetapi memang tidak ilmiah gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke pseudoscience. Nah, ini yang agak sebenarnya memang dia itu tidak ilmiah ya. Bagian dari unscience ya. Cuma seolah-olah mirip dengan science ya. Jadi definisinya itu ada macam-macam ya. Secara mudah pseudoscience itu atau sains yang palsu itu adalah sistem teori atau asumsi atau metode yang secara keliru dianggap ilmiah. Ini ya kuncinya, dianggap ilmiah gitu. Nanti kita lihat ciri-cirinya. Yang kedua, definisi yang kedua adalah sistem pemikiran atau teori yang tidak dibentuk secara ilmiah ya. Kalau tadi yang pertama dianggap ilmiah, kalau yang kedua ini tidak dibentuk secara ilmiah. Definisi yang ketiga yang agak panjang ya, kumpulan kepercayaan terkait tentang sesuatu yang secara keliru dianggap berdasarkan metode ilmiah. Jadi ini sudah mulai memberikan teori-teori ya. Walaupun teori-teori yang diberikan itu otak-atik gaduk ya. Gimana caranya supaya ini seolah-olah benar gitu ya. Nah, atau memiliki status yang sekarang dimiliki kebenaran ilmiahnya. Misalnya begini, gula itu orang itu kena diabetes, kena sakit gula itu karena terlalu banyak mengkonsumsi gula. Nah, itu betul kan? Teorinya sekarang seperti itu. Sehingga tidak boleh orang makan karbo. Ya, karena kalau makan karbo itu nanti akan bikin sakit gula. Nah, seperti ini yang masuk kategori seperti itu ya. Kemudian sekumpulan ide yang keempat atau teori yang diklaim ilmiah tetapi bertentangan dengan sains standar dan telah gagal dalam tes empiris atau yang pada prinsipnya tidak dapat diuji. Ya, misalnya apa? Sekumpulan ide atau teori yang diklaim ilmiah tetapi bertentangan dengan sains standar, Misalnya begini. Orang kalau mau sehat itu dietnya harus seimbang, ya. Kebutuhan makronutriennya itu harus cukup. Karbohidratnya harus cukup, proteinnya harus cukup, lemaknya harus cukup gitu ya. Tapi ada sebagian yang nggak mau lemak sama sekali. Ya, ada yang nggak mau karbohidrat sama sekali. Nah, ini kan bertentangan dengan sains standar yang sudah ada. Ya. Begitu. Loh, apakah kalau sudah bertentangan dengan sains standar itu pasti pseudoscience? Belum tentu, ya. Nanti kalau sudah dibuktikan dengan metode-metode ilmiah tertentu, ya, ternyata itu yang betul, nanti sains akan berubah gitu ya. Tapi dengan catatan lakukan dengan benar gitu ya. Jangan asal klaim gitu ya. Masuk lagi ke berikutnya. Nah, ini terus batasannya apa? Kan tadi katanya pseudoscience itu atau sains yang palsu itu didasari dengan teori-teori ilmiah gitu ya. Nah, ini kuncinya. Yang pertama, testability. Jadi kalau suatu masalah itu bisa dites, ya, bisa dibuktikan, berarti dia bukan pseudoscience. Ya. Kalau dia bisa dibuktikan, berarti harus ada buktinya, harus ada evidence-nya. Ya nggak bisa, nggak pernah dilakukan penelitian, ya. Kemudian tiba-tiba muncul teori begini ya. Metode terapi X misalnya, tapi nggak pernah dites, tapi nggak ada buktinya juga, ya itu lucu. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau sudah bisa dites, sudah ada buktinya, apakah sudah masuk kategori sains? Belum tentu. Orang lain juga harus bisa membuktikan hal yang sama, ya. Di tempat yang lain, orang harus bisa melakukan tes yang sama, menghasilkan bukti yang sama, menghasilkan
data yang sama. Nah, itu kalau sudah 3 itu, nah kemungkinan ini bukan dosen. Nah, yang terakhir adalah kriteria 50 tahun. Jadi kalau sekedar teori saja, sekedar hipotesis saja, sampai 50 tahun kok nggak jadi sains, itu namanya pseudosains gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara mudah mengenal pseudosains atau sains yang palsu itu seperti apa? Jawabnya yang tidak bisa dibuktikan. Ya, kalau kita nggak mungkin untuk membuktikan ini, ya berarti itu pseudosains gitu ya. Yang kemudian tidak ada koreksi mandiri, ya. Tidak ada koreksi mandiri. Dia itu selalu mengkampanyekan hal yang sama, nggak pernah ada koreksinya. Ya, ini ilmu pengetahuan nggak seperti itu ya. Ilmu pengetahuan itu berkembang, semakin hari semakin berkembang. Jadi bisa jadi yang dulu dianggap benar sekarang dianggap salah, atau dulu dianggap benar sekarang ada pembaruan. Ya. Sebagai contoh adalah teori demam berdarah. Ya. Kenapa seseorang jadi demam berdarah berat? Ya, karena adanya infeksi yang berikutnya atau infeksi sekunder. Ya. Sekarang berkembang lagi jadi heterolog infection plus viral toxicity. Nah, itu berkembang namanya. Jadi ada koreksi mandiri. Nah, yang berikutnya lagi cirinya adalah berlebihan menggunakan taktik untuk melindungi diri dari berbagai sanggahan. Jadi dia anti kritik. Disanggah orang itu pokoknya gimana caranya supaya dia berkelit bertahan terus, walaupun nggak ada buktinya gitu ya. Kemudian tidak bisa dikaitkan dengan domain pengetahuan yang lain ya. Nggak bisa cocok, nggak gadok dengan ilmu pengetahuan yang lain. Kemudian menggunakan kalimat-kalimat yang tidak terlalu jelas dan berlebihan atau tidak perlu. Kemudian, nah ini yang paling sering terjadi, pseudosains atau sains palsu itu cenderung menggunakan testimoni, ya, bukan bukti ilmiah. Ya. Bedanya apa sih? Bedanya kalau testimoni itu hanya orang yang dikasih terapi tertentu misalnya, kemudian dia berhasil. Padahal yang 1000 orang yang diberi seperti itu, yang berhasil cuma 1 misalnya ya, misalnya. Nah, dia akan memberikan kesaksian. Nah, kesaksiannya yang dipakai. Tapi kalau bukti ilmiah itu dari 1000 orang yang diberi terapi, berapa orang yang sembuh, berapa orang yang tidak sembuh. Nah, itu nanti jadi bukti gitu. Apakah memang metode terapi itu bisa menyembuhkan atau tidak gitu. Yang berikutnya lagi adalah sains yang palsu itu menghindari review dari pakar di bidangnya ya. Jadi misalnya kalau dia di bidang kedokteran, dia berusaha untuk menghindari review dari para pakar di bidang kedokteran gitu ya. Nah, ini yang lebih sering, yang lebih mudah lagi, lebih suka dengan konfirmasi dari penolakan. Misalnya kalau ada hasil penelitian yang memberikan konfirmasi bahwa apa yang dia gembar-gemborkan itu benar, maka dia lebih senang itu. Tapi kalau ada yang menolak, dia nggak mau gitu ya. Nah, kemudian cara mudah yang lain, tokohnya yang jadi panutan. Pokoknya yang dipercaya itu yang tokohnya itu. Apa yang dikatakan tokoh itu pasti benar. Bukti ilmiah yang dihasilkan dari penelitian itu pasti salah kalau bertentangan dengan pendapat tokoh panutannya. Yang berikutnya lagi, tidak bisa dibuktikan oleh penelitian orang lain ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalaupun dia itu melakukan penelitian, nah, orang lain yang melakukan penelitian itu gagal membuktikan seperti yang dia buktikan gitu ya. Nah, kemudian ini yang gampang juga, pseudosains itu seringnya mengambil contoh atau teori yang cocok dengan dirinya saja ya, dengan metodenya saja. Yang teori atau contoh yang tidak cocok tidak diambil gitu ya. Yang berikutnya tidak mau dilakukan pembuktian ya. Jadi kalau mau dibuktikan itu nggak mau ya. Kemudian menolak informasi yang bertolak belakang ya. Sudah dikasih ini loh buktinya, ini loh hasil penelitiannya, dia tetap menolak ya. Nah, kemudian yang berikutnya, mereka itu sudah memberikan bantahan terhadap yang tidak setuju sejak awal munculnya teori. Jadi sudah di backingi dulu ya. Nah, yang terakhir, penjelasannya banyak, melimpah, tapi tidak pernah berubah ya, cuma itu saja penjelasannya itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke kedokteran berdasarkan bukti. Bagaimana kalau dengan kedokteran ya? Di kedokteran itu kita menggunakan kedokteran berdasarkan bukti ya, evidence based medicine
Yaitu konsep yang menonjolkan suatu pendekatan sistematis yang membantu praktek seorang dokter berdasarkan bukti ilmiah terbaik. Ya. Bukti ilmiah yang kita tonjolkan, misalnya apakah paracetamol itu bisa menyembuhkan panas? Ya, kalau diteliti memang hasilnya memang begitu. Ya, jadi kita menggunakan paracetamol itu memang karena paracetamol sudah terbukti berdasarkan penelitian di mana-mana bisa menghilangkan panas, gitu ya. Nah, evidence based medicine ini merupakan standar tertinggi dalam pelayanan kesehatan sejak didengungkan pada tahun 1990-an ya sampai sekarang ya. Nah, sekarang contoh-contoh fenomena asal metode ya. Nah, ini orang percaya bahwa nyeri rematik berkurang jika pakai gelang magnet misalnya ya. Jadi pakai gelang magnet nyeri rematiknya berkurang ya. Ini apa buktinya ya? Kemudian penyakit bisa didiagnosis dengan melihat bagian dalam mata ya. Jadi dengan melihat saja langsung ketahuan diagnosisnya. Wah, ini hebat sekali orang seperti ini ya. Kalau memang betul, nah ini namanya pseudosen atau sen yang palsu gitu ya. Orang bisa menyembuhkan dengan metode meletakkan tangan pada orang yang sakit ya, orang yang sakit tangannya ditempeli itu sembuh ya. Kemudian ada lagi inflamasi atau peradangan bisa disembuhkan dengan menempelkan benda pada kulit misalnya, kristal mulia misalnya. Atau jenis kelamin bisa ditentukan dengan mengayunkan pendulum gitu ya. Oh, ini kelaminnya laki-laki, ini kelaminnya perempuan ya. Nah, ada lagi fenomena asal metode. Dia tidak makan makronutrien, ya, tidak makan karbohidrat misalnya sama sekali, ya, atau tidak makan lemak sama sekali, ya, atau tidak makan protein sama sekali, ya hanya makan sayur tok misalnya. Nah ini buktinya apa? Belum ada buktinya, ya. Buktinya itu hanya otak-atik gaduk. Gitu ya. Misalnya pengobatan alternatif yang tidak masuk akal, kayak tadi misalnya batu dimasukkan air, airnya diminum terus katanya sembuh. Nah, itu juga fenomena asal metode ya. Atau ramuan mujarab. Ya, ramuan mujarab itu misalnya satu ramuan bisa menyembuhkan segala macam penyakit ya, mulai dari stroke, diabetes, kanker, ya. Wapas bisa sembuhkan hanya satu ramuan saja. Nah, ini kan aneh ya. Gimana cara kerjanya? Nggak pernah dibuktikan. Nah, sekali lagi hal-hal yang bisa disebut sen itu kalau sudah ada pembuktian ilmiahnya. Jadi tidak sekedar hipotesis, tidak sekedar oh ini ada teori begini, itu ada teori begitu, ada fenomena seperti ini, maka ini harusnya metodenya yang dipakai adalah metode X. Tidak seperti itu. Jadi harus dibuktikan. Ya, buktikan dulu benar apa enggak metodenya itu, ya. Nah, saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.